Kelas akuntansi dan keuangan lembaga. Hari ini kita akan belajar kembali komputer akuntansi menggunakan Accurate. Terakhir Ibu sudah memberikan video sampai pada transaksi ke-19. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke transaksi 20 sampai 26. Oke. Kita langsung saja, jangan lupa dibuka dulu filenya, kemudian pakai file GDB yang asli atau yang polos, tidak ada tambahan sampai berapanya, oke, seperti biasa. Kemudian kita cek transaksi, dokumen transaksi nomor 20. Oke, dokumen transaksi nomor 20 kita cek dulu. Nah, ini dia. Di sini ada faktur, tapi fakturnya di sini adalah dari PT LX Persada. Jadi di kodenya ini bukan PT Cemerlang, tapi PT LX Persada. Artinya ini adalah faktur pembelian. Oke. Kalau faktur pembelian berarti kita catat di modul pembelian. Kemudian karena ini masih faktur, berarti pilih faktur pembelian. Kita cek vendornya, si LX Persada. Kemudian invoice nomornya kita isi A17. Tanggalnya kita ganti sesuai dokumen transaksi yaitu 22 Desember 2011. Sheet date-nya pun kita samakan 22 Desember 2011. Lalu terms-nya di sini adalah N/30. Oke, jadi kita ganti net 30. Nah, 30, FOB sama shift VI-nya kita kosongkan, atau boleh kalau kamu mau isi pilih yang mana. Kemudian kita pilih itemnya. Di sini pertama itemnya itu adalah TV ya. Nih, TV. Dan kita enter. Dibelinya 13. Satu unitnya itu 19.300.000. Lalu di sini ada teksnya enggak? Ada ya, di sini dia ada PPN-nya, berarti kita isi teksnya. Kode teks kita itu adalah T, jadi kita isi T. Barang yang kedua adalah AC55P. AC55P. Kemudian jumlahnya sebanyak 15. Lalu harganya 23.200.000. Pakai PPN, lalu kita enter. Kemudian pastikan di sini sudah terisi A17 dan tanggalnya sudah sama dengan tanggal invoice date-nya. Lalu lihat totalnya, total semuanya itu adalah 658.790.000, sudah sama. Lalu pajaknya 59.890.000. Kalau sudah sama jangan lupa klik di sini amount-nya diisi. Kalau sudah sama semuanya, lalu kita klik simpan dan tutup. Oke. Lalu kita ke transaksi 21. Tapi sebelum ke transaksi 21, kita cek dulu nih, apakah jurnalnya sudah masuk atau belum di keseluruhan jurnal. Bisa dibuka di daftar, pilih buku besar, atau kamu langsung buku besar, pilih laporan keuangan, lalu pilih buku besar, pilih keseluruhan jurnal. Tanggalnya kita ganti jadi tanggal 1 Desember 2011 sampai 30 Desember 2011. Lalu oke. Oke, kita cek ya. Nah, sudah ada tanggal 22 pembelian ya. Ada merchandise inventory, ada PPN, dan account payable. Oke, merchandise inventory, PPN income pada account payable. Kalau sudah, jurnal keseluruhannya nggak perlu ditutup. Daftar laporannya kita tutup. Lalu sekarang kita ke transaksi ke-21. Di sini ada bukti pengeluaran kas, artinya kita mengeluarkan kas. Keterangannya adalah pelunasan faktur F1289 tertanggal 20 November. Kalau kita ngeluarin kas untuk pelunasan faktur, berarti kita melunasi utang kita.
Kalau utang berarti berkaitan dengan pembelian. Jadi kita masih ke pembelian. Lalu karena kita mau bayar, berarti ke pembayaran pembelian. Vendornya kita lihat di sini dibayar kepadanya adalah CV Tulus Jaya. Oke, CV Tulus Jaya. Form nomornya BKK 12-7 sudah betul. Pay date-nya kita ganti jadi 23 Desember 2011. Lalu di sini sudah betul, cek nomornya kita isi, CP12-006. Date-nya juga kita ganti. Cek date-nya samakan 23/12/2011. Lalu di sini benar gak nih jumlahnya 214.500.000? Kalau sudah betul berarti kita checklist bayar. Terus lalu kita klik di check amount-nya, dia akan terisi sendiri. Kalau sudah yakin betul, memonya isi dulu pelunasan faktur F1289. Pastikan semuanya sudah betul. Kalau sudah selesai, langsung simpan dan tutup. Oke, kita cek lagi di keseluruhan jurnal. Kalau belum ada, berarti kita harus klik perbaharui dulu. Kalau sudah diperbaharui, sudah muncul ya pembayaran. Account payable-nya di debit karena utangnya kita bayar berkurang, cash kita di kredit karena berkurang kita gunakan untuk membayar. Oke, sekarang kita ke transaksi ke-22. Transaksi ke-22 ini adalah bukti penerimaan kas. Berarti kalau penerimaan kas, kita nerima uang, di sini keterangannya atas pelunasan faktur. Berarti kita pakai menu penjualan. Karena nerima kas, berarti pilihnya penerimaan penjualan. Lalu kita isi receipt from-nya diterima dari Prima Elektronik. Prima Elektronik. From no-nya BKM 12-5. Payment date-nya 25/12/2011. Ya, di sini ya tanggalnya. Tanggal jangan sampai salah. Lalu ininya cash bank. Cek amount-nya kita nanti saja isinya. Cek no-nya kita isi dulu. PC212 ini ya, nomor ceknya PC212. Lalu cek date-nya kita samakan 25/12/2011. Memonya adalah pelunasan faktur F11-10. Betul 178.200. Kalau betul kita checklist. Lalu di sini diklik. Kalau sudah betul 178.200.000. Kalau sudah kita simpan dan tutup. Oke, lalu keseluruhan jurnal lagi. Lalu kita perbaharui lagi. Cek ke bawah. Sudah ada tanggal 25. Kita lanjutkan ke transaksi 23. Kita lihat transaksi ke-23-nya. Voucher kas kecil. Berarti kalau voucher kas kecil ada pengeluaran uang, tapi menggunakan voucher kas kecil atau petty cash. Berarti ini tidak berkaitan dengan persediaan, penjualan atau pembelian. Maka kita catat di kas bank. Oke. Kas bank berarti ini
Perbaikan atap berarti kita melakukan pengeluaran atau pembayaran. Di sini paid from-nya, karena ini voucher kas kecil, berarti bukan pakai cash in bank, tapi pakai petty cash. Oke. Voucher nomornya kita ganti jadi V12-4. Check no-nya tidak ada, kita kosongkan. Date-nya kita ganti jadi 26 Desember 2011. Memonya adalah perbaikan atap toko yang rusak. Oke. Kita copy aja di sini. Perbaikan atap toko yang rusak. Nah, kita lihat di sini masukkan sebagai beban operasi lain-lain atau other operational expense. Ya, PI-nya kita isi ke Bapak Arif ya. Bapak Arif. Amount-nya belakangan. Karena ini sudah disebutkan, masukkan ke beban operasi lain-lain atau operating expense, berarti akun yang kita pakai adalah other operating expense. Other operating expense ya, double klik. Amount-nya 300.000. Memonya bisa kita copy dari sini. Kita paste ke sini. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa paste. Copy. Oh, nggak bisa paste. Berarti harus kita ketik. Yang rusak. Oke. Kalau sudah ditulis di sini, jangan lupa di amount juga diklik tanda kalkulatornya. Di sini udah ada 300.000. Kalau sudah betul, pastikan tanggalnya juga betul, 26 Desember 2011. Kita simpan dan tutup. Oke, kita cek lagi di keseluruhan jurnal. Kita perbaharui dulu. Oke, sudah ada ya. Oke, selanjutnya kita ke transaksi 24. Nah, di transaksi 24, kalau ada faktur, kopnya perusahaan kita, ada tanda kopi di sini, berarti ini adalah faktur penjualan. Berarti kita catat di penjualan. Karena masih faktur, berarti ini adalah faktur penjualan. Kita lihat di sini pelanggannya siapa? Pelanggannya adalah Prima Elektronik. Lalu voice nomornya F12-3, betul. Date-nya kita ganti jadi 27 Desember 2011. Ship date-nya juga kita samakan 2011. Terms-nya 2/10 N/30. 2/10 N/30. Lalu sini ada purchase order 124, kita isi 124. CVA-nya kita kosongkan. Itemnya apa aja? Sini ada TV ya. Jumlahnya 15. Price-nya 20, 500.000. Gak ada diskon ya. Oke, terus enter. Yang kedua adalah AC. Jumlahnya sebanyak 10. Harganya 25 juta. Tidak ada diskon. Kita lihat di sini apakah jumlahnya sudah sama, 613, 250.000. Ada pajaknya.
senilai 55.750.000 sama ya. Lalu kita pastikan ininya sesuai F12 strip 3 dengan atas. Lalu tanggalnya sudah sama. Lalu nomor FP STD-nya kita isi dengan 010 titik 00 3 kali titik 11. Kalau sudah yakin betul, kita simpan dan tutup. Lalu kita cek lagi di keseluruhan jurnal. Lalu kita perbaharui. Oke, sini sudah ada ya. Account receivable-nya bertambah sebanyak ini. PPN outcome-nya, pajaknya, penjualannya segini, cost of goods sold-nya segini, merchandise inventory-nya segini. Kalau sudah, kita ke transaksi selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah dokumen transaksi nomor 25. Oke, 25 ini ada faktur pembelian. Berarti kita catat lagi di pembelian. Pilih faktur. Lalu vendornya adalah si CV Tulus Jaya. Invoice-nya G11. Tanggalnya 29 Desember 2011. Shift date-nya kita samakan 29/12/2011. Lalu terminnya N/30. Berarti net 30. Amount-nya belakangan. Item yang pertama adalah TV. Oke, kuantitasnya sebanyak 12. Harganya 19.100.000. Nggak ada diskon. Teksnya kita kasih T, lalu enter. Yang kedua adalah AC55P. Oke, jumlahnya adalah 11. Unit price-nya 23.400.000. Kasih pajaknya juga T karena di sini ada PPN-nya ya. Lalu kita enter. Terus amount-nya kita klik, jangan lupa. Pastikan totalnya sudah betul. Di sini 535.260, 535.260. Pajak pertambahan nilainya 48.660, 48.660. Tanggalnya sudah sesuai dengan yang atas, buktinya juga sudah sama. Kalau sudah berarti kita simpan dan tutup. Lalu kita cek lagi di keseluruhan jurnal. Selalu perbaharui. Dan tara, sudah masuk tanggal 29 Desember. Oke, selanjutnya adalah transaksi ke-26. Nah, di sini ada bukti pengeluaran kas. Kita lihat keterangannya adalah pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang. Apakah berkaitan dengan persediaan barang dagang? Tidak, berarti kita masukkan di modul kas bank. Oke. Di sini pengeluaran kas berarti kita pilih pembayaran. Oke. Lalu paid from-nya lebih dari 1 juta. Kemudian tidak ada keterangan voucher kas kecil, berarti kita bayarnya pakai cash in bank. Voucher nomornya adalah BKK 12/8. Cek nomornya CP12/007. Memonya adalah ini ya, pembayaran angsuran pinjaman jangka panjang. Pembayaran angsuran pinjaman jangka panjang. Jangka panjang
dibayarnya kepada Bank Mega. Bank Mega. Amonnya belakangan. Nah, kita lihat di sini akun yang dipakai itu akun apa sih? Di sini kan ada pembayaran utang. Nah, di sini udah dikasih keterangannya nih. Bayar utangnya 10 juta 1 rupiah 1.548. Oke, terus bunganya 998.452. Jadi totalnya 11 juta. Oke. Tapi sebentar. Jumlahnya kita jangan ikutin ini ya. Jadi ini ada yang salah. Jadi pinjaman loannya hanya 10 juta yang dibayar, kemudian bunganya 100.000. Jadi jumlahnya 10 juta 100.000. Oke, kita klik di sini. Berarti kalau bayar utang pakainya Bank Loan. Akun 2. Adakah akun 2? Bank Mega Loan ya. Kita gunakan Bank Mega Loan 10 juta. Enter. Lalu yang kedua, di sini ada bunga. Berarti pakainya interest. Interest di bawah. Pakainya interest expense ya, beban bunga. Kita gunakan salah klik Ibu. Harusnya double klik. Interest expense sebesar 100.000. Jadi kamu ikutin yang di Ibu aja ya, karena keterangannya itu salah. Kalau udah langsung klik amonnya 10.100.000. Kalau sudah sama semuanya, pilih simpan dan tutup. Kalau sudah, kita cetak dulu neraca saldonya. Oke, kita cek dulu sebelum ke neraca saldo, kita cek dulu sudah masuk atau belum jurnal yang tadi. Oke. Sudah masuk ya, tanggal 20 Desember. Oh, belum, kita perbarui dulu. Masih belum masuk juga. Nah, kalau kayak gini gimana? Kita buka lagi ke kas bank yang tadi, kita ke pembayaran. Lalu kita back. Nah, ini kan transaksi yang tadi, belum ada. Kita simpan dan tutup ulang. Lalu kita keseluruhan jurnal lagi, perbaharui. Kok masih gak ada juga? Lihat, apakah tanggalnya yang salah? Oke, ternyata tanggalnya tadi Ibu masukinnya salah nih. Kita perbaiki lagi, jadi tanggal 30/11/2011. Nah, jadi hati-hati nih, sering ada kesalahan yang seperti ini. Simpan dan tutup. Lalu kita cek lagi di keseluruhan jurnal. Oke. Loh, kok nggak ada juga? Oh, sorry, masih. Ya ampun, Ibu lagi gak konsen nih. 30/12/2011. Oke. Harus ada. Yang sekarang harus ada. Ya, sudah ada ya. Jadi hati-hati, itu akan sering terjadi kalau kita lagi gak konsen. Jadi pastikan tanggalnya sudah sesuai. Lalu kita sekarang ke buku besar, pilih laporan keuangan,
Pilih buku besar, lalu cetak neraca saldo klasik. Klik double. Kita ganti pertanggalnya adalah tanggal 31 Desember 2011. Terus termasuk saldo nolnya di checklist, lalu oke. Nah, ini neraca saldo klasik. Pastikan saldonya 4520.115.000. Oke, kalau sudah sama berarti pencatatannya sudah hampir betul ya. Oke, kalau gitu sampai di sini video yang sampai neraca saldo klasik ini. Seperti biasa harus kita keluarkan. Tutup data, yes. Kemudian backup, no. Lalu kita cek di file kita seperti biasa. Kita buka, lalu kita copy, lalu paste, lalu kita rename si copy ini. Seperti biasa kita ganti jadi neraca saldo sebelum penyesuaian. Oke, enter. Oke, selesai. Selamat mempraktekkan.